orang yang batinnya terluka, orang yang hidupnya pahit karena luka-luka di masa lalu. Kalau udah begitu masih ada obatnya nggak sih? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Iya, Anda. Betul, Anda yang lagi senyum-senyum sendiri nonton video Bible Learning. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, tidak kekurang sesuatu apapun. Saudaraku, mungkin beberapa dari kita sedang mengalami sakit penyakit. Mulai dari sakit batuk, pilek, atau Romo pinggang lagi nggak enak Romo. Sendi-sendi lagi ngilu-ngilu, lagi susah jalan, dengkulnya gemeteran Romo. Atau susah tidur karena merasa cemas. Atau sakit penyakit yang cukup serius. Misalnya ada beberapa dari kita saat ini sedang terkena COVID. Atau juga ada yang kanker, atau stroke, atau tumor, atau penyakit-penyakit lainnya. Silakan Anda tulis di kolom komen supaya kita saling mendoakan. Nanti saya doakan atau teman-teman yang nonton video Bible Learning baca komentar-komentar Anda, juga kita bisa saling mendoakan. Tapi saya lihat ini di sini ada yang nulis kanker, tapi bukan kanker yang fisik Romo. Nggak bersangkutan sama badan Romo, tapi jenis kanker yang lainnya juga sama-sama bahaya, yaitu kantong kering. Nggak apa-apa, ditulis aja. Juga kita doakan semoga rezeki-rezekinya lancar dan pulih kembali. Saudaraku yang terkasih, berbicara soal sakit penyakit, di depan saya ini ada kotak obat saya. Kotak obat saya itu kecil dan obatnya juga nggak banyak. Karena apa? Karena saya termasuk pribadi yang nggak mau minum obat. Saya akan menghindari obat kalau nggak terpaksa sekali. Lebih baik makan buah, sayur, berjemur, itu lebih baik buat saya. Coba kita lihat saudara-saudaraku, sebetulnya kita bisa melihat diri kita, keadaan kita dari kotak obat kita. Ada apa aja sih? Di sini ada stop cold. Ini, Anda tahu lah ini obat apa? Obat batuk, obat pilek lah. Betul, saya sering kali pilek kalau di daerah dingin. Kemudian juga ada, apa ini di sini ya? Ada Panadol. Panadol, ini saya yakin di rumah Anda juga ada ya. Kalau kita lagi pusing-pusing, entah kenapa pusingnya, kecapean kah, telat makan kah, atau pusing mikirin hidup, bisa juga. Kemudian juga ada ini, obat yang dari dulu nih saya makan nih. Waktu saya studi, itu obatnya ini, Milanta. Ini obat mah ya. Seringkali waktu studi dulu tuh mah saya akut karena stres belajar, telat makan, nggak teratur, jadi kena mah. Nah, kalau sekarang paling ya sebulan sekali atau 3 bulan sekali, kalau saya telat makan terus minum kopi, langsung mahnya kambuh. Terus ada apa lagi sih? Oh, ada ini. Ini obat luar, ada Voltaren sama Counterpain. Ya ini kalau paling pegel-pegel lah kalau habis olahraga. Nah, terus apa lagi? Ada ini vitamin saya sederhana, cuman Sonsi, vitamin C untuk jaga imun tubuh. Nah, kalau Anda obatnya apa? Silahkan juga tulis di kolom komen. Nah, saudara-saudaraku, zaman makin canggih, teknologi makin maju. Kalau kita lihat, ada begitu banyak penyakit, sakit penyakit itu sudah ditemukan obatnya. Selain penyakit-penyakit kecil yang tadi saya sebutkan, bahkan penyakit-penyakit serius pun sudah ada obatnya. Misalnya apa? COVID-19 sudah ada vaksinnya. HIV juga sudah ada obatnya. Ada begitu banyak penyakit-penyakit yang sudah ditemukan obatnya. Tetapi saudara-saudara, kalau begitu, apakah ada obat untuk penyakit hati? Orang yang batinnya terluka, orang yang hidupnya pahit karena luka-luka di masa lalu. Kalau udah begitu masih ada obatnya nggak sih? Nah saudaraku, berkaitan dengan penyakit hati, cara ngeceknya gimana Romo? Cara diagnosanya bagaimana Romo? Cara untuk mendiagnosa diri kita, apakah kita punya penyakit hati, itu caranya gampang. Kalau kita praktekkan dari sekarang, kita bisa mendiagnosa, lama-lama kita juga bisa mendiagnosa orang lain sebetulnya. Caranya adalah kita bisa melihat bagaimana hati kita bereaksi, bersikap dan merasa terhadap hal-hal yang masuk dan keluar dari indera kita, terutama mata, telinga, dan mulut. Mari kita praktekkan saudara-saudara. Apakah
hati kita sudah teracuni belum? Hati kita masih hati yang murni enggak? Atau sudah diracuni oleh iri hati, dendam, dan amarah? Yang pertama, indera penglihatan, mata. Kalau kita lihat orang lain, kalau lihat hal-hal di luar diri kita, makanan, baju, make up orang, atau hidup orang, termasuk juga dengan diri kita, apakah kita masih bisa melihat hal-hal baik dalam diri mereka? Sebab apa? Kalau yang kelihatan cuma hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, kejelekan-kejelekan mereka, atau juga kejelekan-kejelekan hidup kita aja yang kelihatan, hati-hati, itu sudah tanda-tanda bahwa kita sudah memiliki penyakit hati. Cara ngobatinnya adalah, cobalah latihan. Di balik hal-hal yang buruk, sakit penyakit, keadaan kita yang parah seperti ini, lihatlah sisi baiknya. Lihatlah apakah masih ada berkat mengalir di situ. Itu caranya. Lalu yang kedua, mulut untuk berbicara. Coba Anda perhatikan, kalau kita ngomong, omongan kita itu akan menghibur orang, membuat orang tambah semangat, membuat orang punya masa depan yang cerah, atau hanya kritikan, amarah, kebencian, gosip, dan fitnah. Kalau sudah didominasi oleh hal-hal yang buruk seperti itu salah satu tanda-tanda kita punya penyakit hati. Melihat orang, bawaannya ngomongin kejelekannya aja. Ngomongin diri kita juga yang buruk-buruk aja. Hati-hati di situ. Lalu yang ketiga, telinga. Apakah Anda masih bisa merasa bahagia kalau mendengar orang lain sukses? Kalau mendengar orang lain berhasil? Atau sebaliknya, Anda akan marah, benci, iri hati kalau mendengar keberhasilan-keberhasilan atau kebaikan-kebaikan orang lain. Kalau sudah begitu, itu indikasi kita sudah punya penyakit hati. Nah saudaraku, berkaitan dengan penyakit hati, apakah ada obatnya? Apakah ada pabriknya yang bisa mencetak obat-obat untuk sakit hati? Sebetulnya ada satu pabrik obat yang luar biasa, tetapi belum banyak orang mengenalnya. Nama pabrik obatnya itu Virtu. Anda kenal nggak pabrik obat Virtu? Singkatan dari firman Tuhan. Pabrik obat Virtu ini sudah beroperasi sejak ribuan tahun yang lalu, sudah banyak berhasil menyembuhkan sakit penyakit secara fisik maupun secara rohani, sakit badaniah maupun sakit-sakit hati. Nah, pabrik Virtu ini menghasilkan sebuah obat untuk penyakit hati. Silakan Anda cek Amsal bab 17 ayat 22. Pasti Anda sudah mendengar. Mungkin belum hafal aja ayat dan juga babnya. Amsal bab 17 ayat 22. Di sana dikatakan begini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudaraku terkasih, sebetulnya obat dari segala obat adalah kembali ke diri kita. Kuncinya adalah hati yang gembira. Ternyata hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk sakit penyakit badania, sakit penyakit rohania, termasuk juga penyakit-penyakit hati. Saudara-saudaraku terkasih, kapan terakhir Anda merasa bahagia? Sungguh-sungguh bahagia. Romo, udah lama Romo gak bahagia. Karena ada begitu banyak hal-hal dalam kehidupan saya yang sangat menyakitkan dan mengecewakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya mengerti betul ada begitu banyak peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Meninggalkan luka, kepahitan, kekecewaan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, ciptakan kebahagiaanmu bersama Tuhan. Saat ini, apapun situasi kehidupan Anda, sadari setiap pagi hari buka mata ketika kita bangun tidur, aku adalah pribadi yang diberkati Tuhan. Aku adalah pribadi yang dikasihi Tuhan, karena aku adalah anaknya. Aku pribadi yang berharga di matanya. Tuhan, aku yakin Engkau pasti sangat mencintai aku dan juga mengharapkan kebaikan dalam diriku. Engkau sangat mengharapkan
Aku menjadi pribadi baik adanya, seperti waktu kita diciptakan. Saudara-saudara, kunci dari hati yang gembira sebetulnya adalah kita tidak pernah berhenti untuk berbuat baik. Kalau kita berbuat baik menolong orang, teorinya adalah mereka nanti bantu kita kan. Nah, kita menjadi kecewa karena kebaikan kita berbalas dengan hal-hal yang terbalik, membuat kita marah dan kecewa. Dalam situasi seperti itu, tetaplah jadi orang baik, jangan pernah berubah. Saudara-saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semoga kita diberi rahmat. Tuhan, berilah aku hati yang gembira, mampu bersyukur, berkata-kata yang baik, menggunakan panca indera dan tubuhku dalam perbuatan-perbuatan baik, dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus, kita semua diberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera saudaraku, jangan lupa untuk bahagia.